Islam adalah agama rahmatan lil alamin, karena Islam datang membawa ketenangan, kedamaian, keamanan, dan perlindungan pada umat manusia. Adapun bagaimana kita bisa mengenal agama Islam tidak lepas dari usaha penyebaran agama Islam di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa oleh Wali Songo. Salah satunya yaitu Sunan Kalijaga. Nah, sebenarnya siapa sih Sunan Kalijaga itu? Yuk kita simak pembelajaran kali ini. Assalamualaikum adik-adik pembelajar yang hebat. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, saya Kak Anissa selaku fasilitator Laboratorium Multimedia Pembelajaran Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. By the way, udah pada siap belum buat belajar hari ini? Kalau sudah siap, yuk kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran hari ini penuh dengan berkah. Amin. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang biografi Sunan Kalijaga. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu agar adik-adik yang pertama mengetahui riwayat dan silsilah Sunan Kalijaga, yang kedua meneladani kepribadian Sunan Kalijaga, yang ketiga menghayati perjuangan Sunan Kalijaga dalam berdakwah, dan yang keempat menyimulasikan contoh sikap nilai positif Sunan Kalijaga dalam kehidupan sehari-hari. Agama Islam bisa sampai kepada masyarakat ramai tidak lepas dari dakwah-dakwah para ulama dan wali. Di daerah khususnya Pulau Jawa, agama Islam disebarkan oleh para wali yang kita kenal dengan Wali Songo. Melalui dakwah para wali tersebut, masyarakat mulai menerima ajaran agama Islam. Karena Islam disampaikan dengan cara pendekatan ke semua lapisan masyarakat dengan melalui perkawinan, perdagangan, dan lain sebagainya. Salah satu dari ke-9 wali tersebut yaitu Sunan Kalijaga yang terkenal dengan metode keseniannya. Sebenarnya siapa sih Sunan Kalijaga itu? Bagaimana metode yang beliau gunakan dalam berdakwah? Sunan Kalijaga itu siapa adik-adik? Apakah kalian sudah mengetahuinya? Mari kita simak riwayat dari Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah salah satu wali yang termasuk dalam Wali Songo. Beliau lahir pada tahun 1450 Masehi dengan nama Raden Said. Sunan Kalijaga adalah putra Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wiratikta. Sunan Kalijaga juga mempunyai nama lain, di antaranya Lokajaya, Syekh Malaya, Pangeran Tuban, Kidalang Sidabranti, dan Raden Abdurrahman. Kakek Sunan Kalijaga bernama Arya Teja yang mempunyai nama asli Abdurrahman. Beliau adalah orang keturunan Arab. Karena berhasil mengislamkan Adipati Tuban yang bernama Arya Dikara, Abdurrahman mengawini putri Arya Dikara. Ketika menggantikan kedudukan mertuanya sebagai Bupati Tuban, Abdurrahman menggunakan nama Arya Teja. Dari perkawinan dengan putri Arya Dikara, Arya Teja memiliki putra bernama Arya Wiratikta, yaitu ayahanda Sunan Kalijaga. Sekarang adik-adik sudah mengetahui riwayat dan silsilah Sunan Kalijaga kan? Selanjutnya kita akan menelusuri bagaimana kepribadian dari Sunan Kalijaga tersebut. Sejak kecil Raden Said sudah diperkenalkan kepada agama Islam oleh guru agama Kadipaten Tuban. Tetapi karena melihat keadaan sekitar atau lingkungannya yang kontradiksi dengan kehidupan rakyat jelata, maka jiwa Raden Said memberontak.
Walau Raden Said putra seorang bangsawan, dia lebih menyukai kehidupan bebas yang tidak terikat adat istiadat kebangsawanan. Gelora jiwa muda Raden Said seakan meledak-ledak manakala melihat praktek oknum pejabat Kadipaten Tuban di saat menarik pajak pada penduduk atau rakyat jelata. Rakyat yang pada saat itu telah menderita dikarenakan adanya musim kemarau semakin sengsara. Mereka harus membayar pajak yang kadangkala tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Pada suatu malam, Raden Said mencuri bahan makanan di gudang kadipaten untuk dibagikan kepada rakyat yang sangat membutuhkan. Akhirnya, suatu ketika Raden Said tertangkap basah dan dilaporkan kepada ayahnya, yaitu Adipati Wiratikta. Raden Said pun mendapatkan hukuman. Setelah masa hukumannya selesai, beliau memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah. Ia menetap di hutan Jatiwangi. Selama bertahun-tahun, Raden Said menjadi perampok yang budiman, karena hasil rampokannya itu tak pernah dimakannya. Seperti yang dahulu selalu diberikan kepada fakir miskin. Suatu ketika ia bertemu dengan seorang lelaki tua berjubah putih. Ia hendak merampoknya, namun malah dinasehati oleh lelaki tua itu. Ia dinasehati bahwa apa yang dilakukannya sekarang, yaitu bersedekah dengan barang curian atau haram, sama halnya dengan orang mencuci pakaian dengan air kencing. Raden Said pun merasa tercekat. Lelaki itu melanjutkan ucapannya, Allah itu adalah zat yang baik, hanya menerima amal dari barang yang baik atau halal. Setelah itu, Raden Said hendak berburu dengan lelaki tua tersebut. Akan tetapi ada persyaratannya. Raden Said pun menyetujuinya. Lelaki tua tersebut menancapkan tongkatnya di tepi sungai. Lalu Raden Said diperintahkan menunggui tongkat itu. Tidak boleh beranjak dari tempat itu sebelum lelaki tua itu kembali. Raden Said tertidur dalam semedinya selama 3 tahun. Setelah 3 tahun, lelaki berjubah putih itu datang menemuinya. Raden Said tidak dapat dibangunkan. Barulah setelah mengumandangkan azan, pemuda itu membuka sepasang matanya. Lelaki berjubah putih itu adalah Sunan Bonang. Raden Said kemudian diberi pelajaran agama sesuai dengan tingkatannya, yaitu tingkat para waliullah. Di kemudian hari, Raden Said terkenal dengan sebutan Sunan Kalijaga. Kalijaga artinya orang yang menjaga sungai, karena dia pernah bertapa di tepi sungai. Ada yang mengartikan Sunan Kalijaga adalah penjaga aliran kepercayaan yang hidup pada masa itu. Dijaga maksudnya supaya tidak membahayakan umat, melainkan diarahkan pada ajaran Islam yang benar. Nah, adik-adik, jika kita ingin bersedekah, hendaklah menggunakan barang yang halal ya, baik dari segi halal fisiknya maupun cara mendapatkannya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal dari barang yang baik atau yang halal. Sekarang kita akan membahas perjuangan Sunan Kalijaga dalam berdakwah. Dalam dakwah, Sunan Kalijaga mempunyai pola yang sama dengan mentor sekaligus sahabat dekatnya, yaitu Sunan Bonang. Paham keagamaannya cenderung sufistik berbasis salaf, bukan sufi panteistik atau pemujaan semata. Ia juga memilih kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah. Ajaran Sunan Kalijaga terkesan sinkretis dalam mengenalkan agama Islam. Ia menggunakan
seni ukir, wayang, gamelan, serta seni suara suluk sebagai sarana dakwah. Beberapa lagu suluk ciptaannya yang terkenal atau yang populer yaitu Ilir-ilir dan Gundul-gundul pacul. Dialah yang menggagas baju takwa, perayaan sekatenan, garebeg maulud, serta lakon carangan layang Kalimasada dan Petruk jadi ratu atau Petruk jadi raja. Lanskap pusat kota berupa keraton, alun-alun dengan dua beringin, serta masjid diyakini juga dikonsep oleh Sunan Kalijaga. Di antara wali Songo, Sunan Kalijaga dikenal sebagai wali yang paling luas cakupan bidang dakwahnya dan paling besar pengaruhnya di kalangan masyarakat. Sebab selain berdakwah dengan cara berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain sebagai dalang, pengubah tembang, penari topeng, perancang pakaian, perancang alat-alat pertanian, penasihat sultan, dan pelindung rohani kepala-kepala daerah. Dalam usia lanjut, beliau memilih Kadilangu sebagai tempat tinggalnya yang terakhir. Hingga sekarang beliau dimakamkan di Kadilangu, Demak. Semoga amal perjuangannya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat mengesankan bukan perjuangan Sunan Kalijaga dalam berdakwah? Benar kan adik-adik? Nah, kita bisa meneladani sikap Sunan Kalijaga. Untuk itu, kita harus mengetahui apa-apa aja sih yang bisa kita contoh. Berikut cermin perjuangan Sunan Kalijaga yang bisa kita petik nilai positifnya. Yang pertama, memikirkan nasib kaum fakir miskin dan berusaha menyantuninya. Yang kedua, mau menerima nasihat dari siapapun walaupun belum dikenalnya asalkan berisi kebaikan. Yang ketiga, demi mendapatkan ilmu yang diinginkannya, beliau bersedia menerima syarat dari guru walaupun berisi syarat yang berat. Nah, yang keempat, memahami kesenangan umat dan selanjutnya mengemas kesenangan tersebut, misalnya wayang, dengan disusupi oleh nilai-nilai keislaman. Semoga adik-adik bisa mengambil hikmahnya dari perjuangan Sunan Kalijaga ya, dan terus menebarkan kebaikan. Adik-adik, kesimpulan pada materi kali ini adalah bahwa kita sebagai umat Islam seharusnya bisa meneladani nilai, sejarah, dan perjuangan Sunan Kalijaga dalam mendakwahkan agama Islam. Nah, demikian penjelasan mengenai materi kita kali ini. Semoga pembelajaran kali ini bisa memberikan manfaat kepada kita ataupun kepada orang lain. Jangan lupa untuk tetap semangat belajar dan rajin membaca buku ya. Semoga wawasan kita menjadi lebih luas lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.